Bandar Lampung menuju kota gagal ketika dana hibah melonjak, jalan rusak, banjir datang, dan pensiunan menunggu kepastian. Apa jadinya ketika sebuah kota lebih sibuk membangun simbol daripada menyelesaikan penderitaan warganya? Apa jadinya ketika pensiunan menunggu hak mereka bertahun-tahun, sementara miliaran rupiah mengalir ke program-program yang bukan kebutuhan paling mendasar? Apa jadinya ketika jalan rusak dibiarkan, drainase tak sanggup menampung hujan 2 jam, warga kebanjiran bahkan nyawa melayang, tetapi prioritas anggaran justru mengarah ke tempat lain? Jika semua ini benar terjadi, maka Bandar Lampung sedang menghadapi pertanyaan paling serius dalam tata kelola pemerintahan. Apakah anggaran digunakan untuk kebutuhan rakyat atau untuk kepentingan pencitraan? Sejumlah persoalan yang hari ini dipersoalkan publik disebut bermula sejak periode awal kepemimpinan Eva Dwiana. Salah satu yang paling sering disorot adalah persoalan dana pensiunan dan anggota koperasi di lingkungan pendidikan Kota Bandar Lampung. Nama yang muncul dalam berbagai pembahasan publik adalah Eka Afriana. Karirnya terbilang melesat dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada 2021, kemudian menjadi pejabat definitif hanya beberapa bulan kemudian. Lalu pada tahun 2024 dipercaya memimpin PGRI Kota Bandar Lampung hingga 2029. Namun di balik karir yang menanjak itu, muncul pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana nasib dana para guru dan pensiunan yang disebut-sebut tertahan di koperasi? Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan dana anggota? Dan mengapa hingga kini masih ada pihak yang mengaku belum memperoleh kejelasan? Menurut berbagai laporan dan keluhan yang beredar, persoalan KPRI Betigawi dan KPRI Handayani menjadi simbol keresahan tersebut. Di satu sisi ada ribuan anggota yang berharap kepastian. Di sisi lain, publik belum melihat penyelesaian yang benar-benar menenangkan semua pihak. Pertanyaan yang muncul sederhana, jika pemerintah daerah mengaku hadir untuk melayani masyarakat, mengapa persoalan yang menyangkut masa depan para pensiunan ini tidak menjadi prioritas utama? Di saat sebagian pensiunan masih menunggu kepastian atas hak mereka, pemerintah Kota Bandar Lampung justru menjalankan program wisata rohani bagi ASN dan pensiunan. Anggarannya disebut mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Belum lagi program umroh gratis yang juga menelan dana puluhan miliaran rupiah. Sekilas terdengar mulia, namun publik berhak bertanya, apakah kebutuhan spiritual lebih mendesak daripada hak ekonomi yang belum terselesaikan? Apakah perjalanan religius harus didahulukan ketika ada warga yang masih memperjuangkan dana masa depannya? Lalu datanglah persoalan yang lebih besar, banjir, masalah yang berulang, masalah yang terus datang, masalah yang terus memakan korban. Ketika hujan turun hanya dalam hitungan jam, sejumlah wilayah kembali terendam. Pertanyaannya bukan lagi mengapa banjir terjadi, tetapi mengapa banjir terus terjadi. Jika drainase menjadi persoalan, mengapa anggaran perbaikannya begitu kecil? Jika jalan lingkungan rusak, mengapa dana pemeliharaannya terbatas? Jika keselamatan warga adalah prioritas, mengapa alokasi untuk kebutuhan dasar justru kalah dibandingkan berbagai pos lain? Disinilah kritik publik mulai mengeras, karena masyarakat tidak mengukur keberhasilan pemerintah dari baliho. Masyarakat mengukurnya dari jalan yang mereka lalui setiap hari, dari rumah yang tidak kebanjiran, dari keselamatan anak-anak mereka, dari kenyamanan hidup yang nyata. Dan ketika warga harus menghindari lubang di jalan seperti sedang mengikuti lomba rintangan nasional, maka ada sesuatu yang salah dalam prioritas pembangunan. Kesehatan generasi masa depan stunting ini bukan sekadar angka statistik. Ini soal masa depan anak-anak Bandar Lampung. Pemerintah pusat menjadikan prioritas nasional. Regulasi mengamanatkan keterlibatan aktif pemerintah daerah. Namun kritik yang muncul menyebut upaya yang dilakukan masih jauh dari cukup ketika bantuan yang diberikan hanya berupa telur dalam jumlah terbatas. Apakah masalah gizi bisa selesai dengan pendekatan sesederhana itu? Apakah penurunan stunting cukup dengan bantuan simbolik? Ataukah dibutuhkan intervensi yang lebih serius, lebih terukur, dan lebih berkelanjutan? Karena stunting bukan persoalan 1 minggu, bukan persoalan 1 bulan, tetapi persoalan bertahun-tahun yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Jika investasi terbesar sebuah kota adalah manusianya, maka mengabaikan gizi anak-anak sama saja dengan mengabaikan masa depan kota itu sendiri. Bandar Lampung hari ini sedang menghadapi sebuah pertanyaan besar. Bukan soal siapa yang berkuasa, bukan soal siapa yang populer, bukan soal siapa yang paling sering tampil di depan kamera, tetapi soal satu hal yang jauh lebih penting. Apakah APBD benar-benar bekerja untuk kebutuhan paling mendasar rakyat? Ketika pensiunan masih menunggu, ketika jalan masih rusak, ketika banjir masih datang, ketika stunting masih menjadi ancaman, maka publik berhak meminta jawaban, karena tugas pemerintah bukan menghadirkan kesan sejahtera. Tugas pemerintah adalah menghadirkan kesejahteraan yang nyata, dan sejarah selalu mencatat satu hal. Sebuah kota tidak dinilai dari kemegahan gedungnya, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan rakyat yang paling membutuhkan perlindungan.